Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Dari jantung Kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Kembali lagi bersama saya RG Nanda dalam edisi 28 Februari 2026 bertepatan di hari Sabtu atau weekend untuk kita semua. Dalam formasi 17 di menit ke-10 waktu Indonesia Barat, kita sudah berada dalam program Mutiara Ramadan. Hasil kolaborasi bersama Kementerian Keagamaan Kota Padang Sidimpuan selama 1 bulan penuh bersama 105 Rawepang. Tentunya setiap hari mulai dari formasi 17 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Dan sore hari ini kali kedua saya membawakan talk show Mutiara Ramadan. Telah hadir bersama kita narasumber yang udah lama tak bersua sebenarnya nih dari via udara. Ada Ustazah Ummu Salama ya akan memberikan tausiah dan juga siraman ya ngabuburit sama 105 Raibang untuk Anda semua dengan tema kita di sore hari ini adab-adab berpuasa. Nah untuk rekan Raul semuanya silakan dengarkan talk show ini hingga 1 jam ke depan. Tentunya untuk Anda yang mempertanyakan bagaimana sih sebenarnya ya tata cara berpuasa yang benar. Dan juga ini udah masuk di puasa yang 1 minggu lebih kalau saya nggak salah. Ini lihat apa nih? Saya itu pokoknya 1 minggu lebih nih karena ada beberapa versi tentunya. Untuk Anda juga yang ingin bertanya dan interaktif bisa di 0822 9999 6105. Hanya menghubungi dari via chat WhatsApp dan juga dari SMS. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum dan selamat sore untuk Ustazah, apa kabar? Waalaikumsalam. Oh, sehat walafiat ya. Ini udah lama sekali nih kita nggak bersama Ustazah Salamah ya. Ustazah mungkin boleh disampaikan dulu nih untuk topik kita di sore hari ini dan juga sebagai pengantar silakan. Pada kesempatan adab-adab Ya. karena berpuasa itu bukan hanya menahan lapar, harus ada adab-adab yang harus kita perhatikan, yang harus ketahui dan ada pun adab itu Ya. dan mana Silakan Ustazah. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi surahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tasaharu fa inna fi suhuri barakatin. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan, terlebih-lebih nikmat iman, sehingga sampai sore hari yang cerah ini alhamdulillah
kita masih terus untuk melaksanakan aktivitas kita masing-masing dan sekaligus melaksanakan ibadah puasa yang kita laksanakan sampai sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kita di bulan yang penuh berkah ini. Amin, 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 ya rabbal alamin. Serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu. Tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-10. Ya, betul. Hari yang ke-10 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya dapat keberkahan dari Allah Subhanahu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan paparkan secara singkat tentang adab-adab berpuasa. Ya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, dalam melaksanakan sesuatu ibadah, perlu kita ketahui adab-adabnya. Karena adab-adab itu sangat penting untuk melaksanakan ibadah. Ibadah yang kita kerjakan tanpa disertai dengan adab-adabnya, tentu pahalanya itu pekerjaan ibadah itu memang sah, ya, tapi pahalanya tidak ada. Kenapa? Karena dalam pendidikan itu adab itu di atas ilmu. Orang yang beradab itu di atas daripada orang. Termasuk pada kesempatan ini kita dalam suasana di bulan Ramadan, ibadah yang kita kerjakan yaitu berpuasa. Jadi bagaimanakah adab-adab kita dalam mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan? Salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh umat muslim adalah berpuasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan yaitu puasa yang dilakukan sebulan penuh untuk meraih gelar takwa. Untuk meraih gelar takwa. Kalau dalam pendidikan untuk meraih gelar sarjana. Nah, ini gelar takwa ya. Oke. Nah, sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 100. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Nah, jadi kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa ini adalah diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun.
tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa atau mendapat gelar takwa. Jadi takwa itu adalah sesuatu yang kita raih ketika melaksanakan ibadah. Takwa artinya takut kepada Allah. Takut kepada Allah dengan arti yang lebih luas adalah la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mempergunakan segala nikmat yang diberikan Allah kepada jalan yang diridhoinya. Takwa. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat mata. Nikmat mata. Jadi kita pergunakan kepada hal-hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mata kita pergunakan untuk melihat, baca Al-Quran, tadarusan Al-Quran di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, nikmat telinga, maka kita dengarkan. Kita dengarkan apa yang perlu kita dengarkan yang dianjurkan dalam Islam. Jadi kita pergunakan telinga kita dengan hal-hal yang baik. Seperti apa yang dikatakan oleh Anda tadi dalam ngabuburit namanya. Betul. Ngabuburit, menunggu waktu berbuka. Nah, maka kita pergunakan telinga kita untuk mendengarkan, seperti mendengarkan mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan setiap hari yang betul. Kantor Kementerian Agama Kota Padang. Kita pergunakan telinga untuk meraih gelar takwa. Takwa tadi. Jangan kita pergunakan telinga kita itu untuk mendengar hal-hal yang tidak baik. Diberikan Allah kepada kita nikmat mulut. Kita pergunakan nikmat mulut ini untuk membicarakan hal-hal yang baik. Ini nanti salah satu adab-adab berpuasa. Janganlah kita pergunakan mulut ini untuk hal-hal yang tidak baik, seperti ghibah, seperti mengungkap aib orang lain. Jadi dalam takwa itu kita pergunakan nikmat yang diberikan Allah kepada jalan yang berbeda. Nikmat tangan berikan Allah kepada kita, tangan kita pergunakan. Kita pergunakan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Tangan pun kita pergunakan pada jalan yang kaki. Allah yang nikmat Allah yang berikan kepada kita, yaitu kaki, kita pergunakan untuk melangkah kepada hal-hal yang baik, seperti melangkah ke masjid untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih misalnya. Sholat sunnah tarawih, menghibur dan lain-lain sebagainya. Maka kita pergunakan nikmat yang diberikan Allah kepada jalan yang lainnya. Jadi di bulan Ramadan ini supaya kita dapat gelar takwa. La'allakum tattaqun. Dalam menjalankan ibadah puasa pendengar FM dimanapun Anda berada, kita itu diwajibkan atau diharuskan menahan haus dan lapar. Mulai terbit fajar hingga terbenam matahari di satu hari penuh. Namun tidak hanya itu saja yang perlu kita perhatikan. Ada beberapa adab-adab berpuasa yang perlu kita ketahui agar puasa kita ini berkualitas atau tidak berkurang pahalanya. Kalau kita laksanakan adab-adab berpuasa ini, tentunya puasa kita itu berkualitas. Tapi apabila adab-adab berpuasa itu tidak kita kerjakan, maka pahalanya berkurang. Sahkah puasanya? Sah, tapi pahalanya berkurang kalau tidak punya adab berpuasa. Kalau seseorang tidak punya adab, tentu berkuranglah pahalanya itu dalam mengerjakan ibadah tertentu. Jadi pendengar Raw FM kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, adapun adab-adab dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, tentunya kita melaksanakan sahur. Bagaimanakah adab kita melaksanakan
sahur itu di bulan Ramadan ini tentu dianjurkan kita makan sahur di akhir waktu ataupun mengakhiri makan sahur. Nah, jadi salah satu adab berpuasa harus sahur. Ya. Kalau tidak sahur mungkin secara kesehatan belum sampai jam 12 siang mungkin udah Udah lemas, sudah lesu. ya. Itu dari segi kesehatan. Iya, kan? betul. Nah, jadi adapun adab-adab kita melaksanakan sahur itu kita sahur di akhir waktu. Tapi dianjurkan untuk sahur, itu salah satu adabnya. Tasahharu wa inna fis suhuri barokatin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasahharu, makan sahurlah. Wa inna fis suhuri barokatin. Karena di dalam sahur itu terdapat barokah, berkah. Berkah kalau kita melaksanakan sahur ketika kita melaksanakan ibadah puasa. La yazalun nasu bi ghairi ma ajjalul fitra. Orang-orang yang senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka itu hanya disuhur laksanakan sahur. Ya. Untuk menyiapkan energi berpuasa seharian, ya, tentu kita memerlukan makanan. Betul. Nah, oleh karena itu, jangan kita sampai melewatkan makan sahur. Apalagi di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan waktu kita melaksanakan sahur. Bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, tasahharu fa inna fis suhuri barakatin. Makan sahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sahur itu di penghujung waktu sebagai sebuah keutamaan. Keutamaan di waktu makan sahur itu disunnahkan, yaitu mengakhiri, jadi dikatakan di akhir waktu. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, wa akhiru suhur, dan akhirkanlah makan sahur. Bukan berarti kita melambatkan makan sahur itu biar dapat keberkahannya ketika kita makan sahur waktu. Ya. Nah, jadi pendengar FM dimanapun Anda berada, salah satu adab berpuasa itu adalah dianjurkan untuk makan sahur di akhir waktu. Kemudian pendengar FM dimanapun Anda berada, adab berpuasa yang kedua itu yaitu segera berbuka, mengakhiri makan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Oke, Ya, baik. terus untuk sahur memang dianjurkan diakhirkan, tapi untuk berbuka puasa lebih utama disegerakan. Nah, disegerakan kan? Oleh karena itu, pendengar FM dimanapun Anda berada, apabila sudah dapat waktunya untuk berbuka, maka segera kita berbuka. Nah, segera kita berbuka. Jangan lagi kita lambat-lambat berbuka. La yazalun nasi bi khairin ma'ajjalul fitrah. Orang-orang yang senantiasa tetap dalam kebaikan, selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jangan kita tidak dapat waktu berbuka puasa, masih itu lagi kerjakan itu berbuka puasa. Jadi segerakan berpuasa dan dilambatkan makan sahur. Makan sahur. Jangan terbalik. Nah, nanti lambatkan
berbuka, Cepatkan sahur. segerakan sahur. Itu terbalik. Kalau Ya. kita cepatkan makan sahur, seperti yang tadi yang kita sampaikan, mulai jam apa udah. Ya, betul. Karena tidak ada keberkahan. Nah, tapi kalau kita lambatkan makan sahur dan kita segerakan mau berbuka, itu ada keberkahannya. Ya. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh kita untuk segera berbuka apabila datang waktu. Jadi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dalam hal berbuka puasa yang disunahkan kita adalah berbuka dengan tamak atau umum. Nah, kalau kita cuma seperti ayat sunnahnya untuk menyegerakan berbuka dengan berbuka makan rumah dan air tebu untuk melaksanakan berbuka puasa sambil baca doa berbuka puasa. Itu salah satu adab-adabnya kan. Adab-adab berbuka puasa salah satu itu kita disunahkan untuk baca doa, ya kan? Baca doa untuk berbuka puasa dan dimakan sahur pun ya untuk berpuasa. Ya. Itu salah satu adab-adab yang perlu kita ketahui ketika kita melaksanakan ibadah puasa, biar puasa kita ini tidak berkurang pahalanya. Lambatkan makan sahur dan segerakan berbuka puasa. Itu salah satu adab-adab yang perlu kita perhatikan dalam melaksanakan ibadah puasa. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, hindari pembicaraan yang sia-sia. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ini banyak nih. Makanya tadi supaya kita meraih takwa, la'allakum tattaqun, supaya kita meraih takwa dalam melaksanakan ibadah puasa, salah satu di antaranya adalah pergunakan mulut untuk jalan kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan hindari pembicaraan yang sia-sia yang tidak perlu. Kita hindari pembicaraan yang sia-sia karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari seseorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah kita pergunakan perbicaraan kita ini dengan pembicaraan yang sia-sia. Hal ini bermakna jatuh kepada perbuatan maksiat. Seperti apa? Gunting, gibah, itu lagi gibah ini. Rame ini. Dari untuk sambil menunggu buka puasa. Biasanya ya, biasanya ini gibah dan menggunjing ini mana lebih apa? Kamu ibu atau kau bapak? Waduh, tanda tanya. Tanda tanya. Kalau sudah berkumpul, sudah kumpul dalam dalam satu tempat, kalau sudah dimulai, ada aja. Aduh, ada bebek. Timbullah, datang yang satu. Jadi ini dipergunakan mulut untuk mengungkap aib-aib orang ataupun makanya apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah, laisa siyamu min akali wasyurbi faqat. Puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Inna masyamu millaqwi warrafasi. Dan puasa itu kita jaga dengan menahan diri dari perkataan yang tidak bermanfaat dan perkataan yang sia-sia. Fa'in sabbaka ahad, apabila seseorang menghardikmu atau mempermainkanmu, fakul ini soim, maka katakanlah
aku berpuasa. Apabila seseorang sudah mau memulai pembicaraan hal-hal yang tidak baik, maka anak soim, saya berpuasa. Mari kita mulai pembicaraan dengan topik ini. Saya topik juga. Apa dong? Soim, saya berpuasa. Soim, saya berpuasa. Jadi apabila kita sudah mempergunakan mulut kita ini dengan perkataan baik, lebih baiklah kita itu diam daripada kita pergunakan padahal yang tidak baik. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia mempergunakan lidahnya kepada perkataan yang baik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau tidak, lebih baik yang terlebih di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, mari kita pergunakan mulut ataupun lidah kita ini untuk mengatakan, membicarakan hal-hal yang baik, seperti misalnya lebih baik kita baca Al-Quran. Kita pergunakan ya kita ini, mulut kita ini untuk baca Al-Quran, misalnya memberikan tausiah, misalnya mendidik anak-anak dalam misalnya pesantren kilat. Kita pergunakan untuk ajak kepada hal-hal yang baik, biar puasa kita ini adalah puasa yang teraih dalam takwa. Karena banyak orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus, tidak mendapat keberkahan, tidak mendapat hal, hanya menahan lapar dan haus. Salah satu di antaranya adalah menggunakan mulut ini membicarakan hal-hal yang sia-sia. Jadi puasanya itu hanya menahan lapar dan haus, karena sudah dipergunakan kepada hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka kita hindarilah pembicaraan yang sia-sia. Salah satu adab-adab berpuasa di bulan Ramadan. Ya, rekan perahu, baik untuk Anda semuanya, kita akan jeda sesaat dengan beberapa iklan. Tentunya kita akan masih lanjut dengan Mutiara Ramadan setelah jeda yang satu ini. Tetap stay tune bersama kami hanya di 105 Rawakan Your Lifestyle. Ya, 105 Rawakan, tentunya masih bersama saya RJ Nanda kembali, masih dalam talk show kita Mutiara Ramadan dengan tema adab-adab berpuasa. Bersama narasumber kita ada Ustazah Ummu Salamah. Di segmen kedua ini silakan dilanjut Ustazah untuk tausiahnya, silakan. Ya. Terima kasih. Pendengar Raw FM kaum dan muslimat dimanapun. Adapun adab-adab dalam melaksanakan ibadah puasa yang perlu kita ketahui adalah enteng-enteng dari hawa nafsu. Ya, nafsu di bulan Ramadan ini ya betul, godaannya hebat sekali. Contohnya apabila kita sudah masuk masa Ramadan, nafsu untuk puasa Ramadan ini kuat sekali. Meskipun yang membatalkan puasa adalah makan dan minum, ya, yang membatalkan puasa, namun sejatinya puasa itu juga menahan hawa nafsu. Ya. Nah, ini salah satu perang yang dahsyat. Salah satu perang yang dahsyat adalah untuk mengurangi hawa nafsu ya, di bulan Ramadan. Karena hawa nafsu di bulan Ramadan sangat kejamin. Nah, makanya kita bentengi diri kita dari hawa nafsu sampai godaan hawa nafsu itu. Kalau pendengar Raw FM yang setia mendengarkan kami dalam acara Mutiara Ramadan, nggak sampai ya. Nggak sampai. Tapi
di luar daripada itu, misalnya kan sampai tidak dapat membentengi diri dari hawa nafsu sampai kata. Ya. Tapi ini itulah yang harus kita bentengi. Ya. Pendengar FM dimanapun Anda berada, kita usahakan untuk menghindari perbuatan atau menghindari pembicaraan yang sia-sia. Ini salah satu hawa nafsu itu adalah menghindari perbuatan yang membuat pertengkaran. Ini pun salah satu kita benteng hawa nafsu itu. Bukan hanya makan. Apabila ada yang menyerang atau memaki-maki, seperti yang tadi, katakanlah saya ini berpuasa. Jadi apabila seseorang itu hendak menyerang kita, maka kita bentengilah hawa nafsu ini, jangan kita balas, tapi apa kita katakan ini. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua amal ataupun perbuatan keturunan Adam adalah kecuali apa? Asyam, puasa. Karena puasa itu untukku dan aku akan membalas. Puasa itu adalah perisai. As-som dunnatun malam tahrihuhu. Puasa itu merupakan perisai selama kita tidak merusaknya. Maka apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, ini kita bentengi diri kita dari hawa nafsu, sekaligus kita menghindari pembicaraan yang sia-sia, maka janganlah ia berkata kotor dan mencaci maki. Apabila seseorang memakinya ataupun memeranginya, hendaklah dia berkata, sungguh aku sedang berpuasa. Jadi kita bentengi diri kita dari hawa nafsu dan sekaligus untuk menghindari pembicaraan yang sia-sia demi yang di dalam diri Nabi Muhammad dan di tangannya itu. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, mari kita dari pembicaraan yang sia-sia dan kita bentengi diri kita dari hawa nafsu. Di antaranya kita usahakan untuk kita hindari perbuatan yang membuat pertengkaran. Kita dari pembicaraan yang sia-sia dan perbuatan yang membuat pertengkaran, dan sekaligus kita bentengi diri kita ini dari hawa nafsu yang mengakibatkan hilangnya pahala puasa. Yang perlu kita ketahui adab-adab berpuasa. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah makan dengan tidak berlebihan. Ini penyakit lama ini. Ketika mau menunggu buka puasa sudah terhidang. Kalau sudah dapat nanti waktu berbuka puasa, awas akan mantap. Ini kan mengakibatkan yang berlebihan. Betul. Sesuatu apapun tidak boleh berlebihan. Istilahnya dalam bahasa kita isi tuna. Maputong waktu berbuka puasa tak boleh. Pahala puasa betul. Lemas karena akibat tidak makan sahur, mempercepat makan sahur misalnya, akhirnya lemas tidak boleh. Apalagi pokoknya yang pakai itu berlebihan. Mabutong waktu berbuka puasa, mabahat tidak boleh. Kecek batal itu pahala puasa. Kecek apa yang bisa kita pergunakan? Tidak lain sepatu.
Itu. Itu batu. Kalau tidak ada tuh, mana mungkin. Iya. Nah itu sudah katanya itu mau beli apa? Mau beli ini mau hari raya. Ya ayo kita beli. Harus pakai tuh. Si batu nggak mungkin kita apakan tuhnya itu beli sifat. Ya, harus tuh. Pintu. Buka pintu. Kalau buka pintu itu sudah kebeng. Buka pin ya. Nah, harus ada tuhnya. Nah, jadi itu kata-kata yang menggunakan tuh. Tapi kalau dalam hal makan janganlah kita berlebihan. Saat berpuasa memang terasa semua makanan dan minuman yang terhidang itu terlihat nikmat. Betul sekali. Nah, nikmat ketika kita melihat makanan dan minuman yang terhidang. Nah, jadi seringkali membuat kita membeli ini, membeli itu, mencicipi banyak makanan. Beli ini, beli itu, Ya. Jadi, nah, jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada bedanya ditemui oleh manusia yang lebih buruk daripada. Jadi kita usahakan pendengar radio mengkonsumsi makanan yang cukup. Cukup ya. Cukup. Jangan sampai berlebihan. Tidak menuruti hawa nafsu. Makanya tadi kita bentengi diri kita dari hawa nafsu. Ya. Nah, jangan kita turuti hawa nafsu. Karena biar bagaimanapun hawa nafsu ini apa kali ini? Ya, perang yang paling dahsyat adalah perang untuk perang hawa nafsu. Nah, jadi sebaiknya kita berhenti sebelum kita terasa kenyang. Karena akibatnya nanti kalau misalnya makan kita berbuka dengan makanan yang berlebihan, mabahat tuh, coba kalau untuk melaksanakan sholat tarawih. Aduh, males nih. Udah kenyang Mabutong. Nah, jadi pahala puasa yang pahala untuk sholat tarawih inginnya ke masjid, tapi karena sudah kenyang berlebihan sampai di masjid untuk melaksanakan sholat tarawih dan witir, karena sudah tidak mempunyai adab-adab dalam berpuasa. Makanya perlu kita perhatikan adab-adab berpuasa ini yang kita katakan biar puasa kita ini tidak sia-sia. Dan puasa kita ini tidak hanya untuk nahan lapar dan haus. Ya, baik rekan Raul, itu dia untuk segmen kedua. Kita akan jeda lagi beberapa iklan tentunya, dan nanti kita akan masuk ke segmen 3 atau segmen terakhir di sore hari ini, sekaligus closing statement dari Ustazah Ummu Salamah untuk kita semua mengenai adab-adab berpuasa. Jadi untuk Anda semua tetap stay tune bersama kami hanya di 105 Rawakan Your Lifestyle. 105 Rawakan masih bersama saya Erjinanda kembali dalam program Mutiara Ramadan, masih dengan tema adab-adab berpuasa dengan narasumber kita Ustazah Ummu Salamah. Dan kali ini kita sudah berada di segmen ketiga, sekaligus mungkin nanti penutup yang akan disampaikan oleh Ustazah mengenai adab-adab berpuasa. Ustazah Ummu Salamah, silakan untuk segmen ketiga ini. Ya, terima kasih. Pendengar Rock FM kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun adab yang tidak kalah pentingnya dalam bulan Ramadan adalah dermawan dan iman. Salah satu anjuran yang kita laksanakan di saat kita berpuasa adalah memperbanyak. Salah satu ibadah di bulan Ramadan dengan makan orang berpuasa atau berbagi satu sama lain. Amal apakah yang paling afdal? Apa jawab Rasulullah? Sahabatnya adalah sedekah bulan Ramadan. Tahu dengar salah satu Ramadan jelas kali dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimanakah pahala orang yang bersedekah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih-lebih di bulan Ramadan. Bagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, seperti dengan berbagi di bulan Ramadan, terlebih-lebih di bulan Ramadan ini, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir, dan setiap tangkai atau bulir 100. Jadi 7 kali 100 pahala orang yang mendapatkan sebagian hartanya di jalan baik. Kalau ini di bulan Ramadan, memberi makan orang yang berpuasa, itu pahalanya diberikan oleh Subhanahu wa ta'ala sama pahalanya dengan orang yang puasa. Maka kita dianjurkan untuk berbagi rezeki di bulan Ramadan, karena gemar berbagi rezeki di bulan Ramadan ini akan menghapuskan dosa dan kesalahan. Sedekah di bulan Ramadan ini dapat menjadi penulis dosa. As-sodaqatu tutfi'ul khati'ata kama yatfi'ul ma'an. Sedekah dapat hapus dosa sebagaimana air memadamkan. Jadi bersedekah di bulan Ramadan ini menjauhkan kita dari api neraka. Kita benar walau busuk tangan bilang kata walaupun sebutir kurma, bukan hanya harus nilainya besar, walaupun sebutir kurma. Jadi ketika sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah, kami tidak sanggup memberikan puasa puasa. Apa jawabnya? Berikanlah berbuka puasa, berpuasa walaupun kurma. Jadi itu adalah salah satu keutamaan orang kita di bulan Ramadan. Kemudian membantu kaum du'afa dan mendapat doa. Orang yang bersedekah membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sesungguhnya kalian diberi pertolongan dengan rezeki karena keberadaan orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi pendengar Raw FM dimanapun berada, salah satu adab-adab kita melaksanakan ibadah puasa adalah gemar berbagi rezeki yang berikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di surga itu ada nanti kamar-kamar yang bagian dari luarnya terlihat dari dalam dan bagian luarnya tampak dari luar, disediakan bagi orang-orang yang memberi makan waktu ketika berpuasa, memberikan makan atau buka puasa bagi orang puasa, kemudian memperlembut pembicaraan, dan kemudian senang berpuasa, ikhlas berpuasa di bulan Ramadan. Insya Allah kamar-kamar yang disediakan di surga itu adalah bagi orang yang memberi makan orang lain ketika di bulan puasa ini, termasuk kita nanti. Amin. Kamar-kamar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dalam hal ini dari uraian singkat kami mengenai adab-adab puasa dapat kita ambil dan bahwa adab-adab berpuasa yang perlu kita perhatikan yaitu yang pertama memperlambat sahur, kemudian dapat berpuasa, dan yang tidak kalah penting mari kita mencari pembicaraan yang sia-sia dan sekaligus mari kita memperingati
kita dari hawa nafsu dengan salah satu dengan cara tidak makan dengan berlebihan, dan kemudian di bulan Ramadan harus diberikan bulan sedekah ataupun bagi rezeki kepada saudara-saudara kita yang pendengar FM dimanapun berada. Demikianlah usia singkat kami pada kesempatan yang bahagia ini dalam acara Mutiara Ramadan yang bersama dengan 105 Raw FM dan Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidempuan. Kami dari Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidempuan dari Jantung Kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda setiap hari di bulan Ramadan ini dalam acara Mutiara Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustazah Ummu Salamah ya telah memberikan materi tausiah untuk kita semua mengenai adab-adab selama bulan puasa. Tapi Ustazah, ini mohon maaf sebelumnya ya. Ternyata di ujung-ujung kita mau closing ada nih satu penanya yang katanya penting untuk ditanyakan. Boleh mungkin ditanggapi Ustazah, saya bacakan singkat aja ya mungkin. Singkat aja ya saya bacakan. Ini semangat sekali nih saya lihat ya. Assalamualaikum Rahman dan juga Ustazah, katanya. Ada dari Kak Cahaya di Sigiring-Giring, izin bertanya Ustazah sedikit cerita, katanya. Saya kan punya anak kecil, otomatis tidurnya juga masih selalu kebangun saja Ustazah, katanya. Terkadang setelah pulang tarawih kita masih cari jajanan ya Ustazah, habis itu tidur. Nah sebelum tidur kita sudah berniat untuk puasa esok harinya. Tetapi saya nggak kebangun untuk makan sahur atau mar ashar lalu, katanya. Yang menjadi pertanyaan saya Ustazah, saya sudah berniat untuk puasa esok harinya, tetapi saya tidak bangun untuk makan sahur. Apakah puasa saya menjadi sah atau makruh saja? Mohon penjelasannya, singkat aja mungkin saja sebagai menutup ya. Siapa itu? Ada dari Kak Cahaya di Sigiring-Giring. Kak Cahaya di sini, Cahaya yang menerangnya. Oh ya, terima kasih kepada Cahaya di Sigiring-Giring. Pertanyaannya tadi, sebelum tidur sudah berniat. Betul. Dalam berniat ini, inilah bedanya niat ketika kita melaksanakan ibadah sholat dan ibadah puasa. Kalau sudah berniat kita sebelum tidur, kemudian tidak sahur, langsung apa namanya tadi, marsar lalu kan? Sah, karena sudah niat. Kalau sholat itu di situ kita sholat, situ kita niat. Betul. Misalnya nanti, apakah boleh kita berniat ini? Nanti saya mau sholat maghrib. Niat pada aku sholat maghrib. Tidak sah. Tidak sah ya. Tapi kalau puasa mau tidur nanti. Sah. Sudah ada niat itu. Makanya ketika habis sholat witir, ayyuhasya marhamukumullah. Tadilah kita mana tahu kita apa kayak cahaya telat bangun gitu macam. Kesah tanya udah itu sebelum kita tur bis pasang sah sudah tidaknya kalau ibadah yang lain kita berniat apabila kita melaksanakan ibadah harus dilaksanakan dulu saja ya. Contoh sedekah kan kita ada aku nanti sedekah tapi belum kita kerjakan. Tapi kalau puasa sudah kita kerjakan, sudah kita berniat. Sah sudah sama kepada penanya tadi Kak Cahaya Sigiring-Giring. Oke, baik. Untuk Kak Cahaya terima kasih atas pertanyaan dan juga Ustazah telah menanggapi. Pokoknya masih sah selagi niatnya masih ada untuk Kak Cahaya. Baik, untuk rekan-rekan semuanya terima kasih Anda telah berpartisipasi bersama kami semua. Tapi jangan dalam selama Ramadan ini. Aduh, bahaya juga itu saja ya. Jadi kita usahakan ya. Iya, baik. Sahur, karena sahur itu tadi sebagaimana yang kami sampaikan ada keberkahan. Betul sekali. Oke, baik Ustazah ya. Untuk rekan-rekan semuanya, sampai jumpa esok dalam program Mutiara Ramadan, tentunya dengan narasumber yang berbeda, topik yang berbeda selama 1 bulan penuh Ramadan 1447 Hijriah ini. Akhir kata saya Erji Nanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.